ini akan digelar di sirkuit internasional Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit bertaraf internasional yang persis ada di belakang saya ini, saya bisa tunjukkan kepada Anda, Fani, bagaimana layout dan juga kesiapan daripada sirkuit ini untuk menyambut gelaran World Superbike yang akan digelar tanggal 19 November besok mulai pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan untuk sesi latihan bebasnya juga besok akan digelar sebanyak 2 kali, yaitu mulai pukul 11 siang dan juga pukul 15 sore. Nah, untuk melakukan pengamanan dan juga persiapan, ini banyak sekali pihak-pihak yang sudah mulai melakukan kegiatan persiapan tersebut sejak pagi tadi, dimulai oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat, dibantu oleh Polda Nusa Tenggara Barat, lalu juga ada bantuan dari Polda Bali, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, dan juga Makobrimob Polri untuk melakukan pengamanan, dan juga pasukan dari TNI juga dikerahkan. Dan totalnya ada sekitar 4.000 pasukan pengamanan yang akan disebar di sekitar 36 titik di kawasan ekonomi khusus yang ada di Kuta Mandalika sendiri. Karena memang ini nantinya akan menjadi ajang internasional. Tentu bukan hanya turis Indonesia saja yang nantinya akan datang untuk menyaksikan penyelenggaraan World Superbike sendiri juga, tapi ada beberapa dari masyarakat luar negeri yang juga sudah terlihat datang ke lokasi ini sejak beberapa hari yang lalu. Persiapan-persiapan juga tidak hanya dilakukan oleh sektor pemerintah ataupun kepolisian dan juga TNI, dan juga masyarakat yang ada di sini juga turut serta melakukan persiapan dengan mulai membuka kembali lapak-lapak mereka untuk berjualan, ada juga untuk kembali membuka penginapan mereka, karena beberapa di antara mereka mengaku ketika pandemi COVID-19 melanda kawasan ini, mereka tutup, dan dengan adanya event World Superbike ini mereka kembali buka, dan mayoritas orang-orang yang datang untuk menonton acara World Superbike sendiri menginap di kawasan Kuta Mandalika, dan bisa dikatakan 98% penginapan di sini sudah terbooking ataupun sudah terisi untuk penyelenggaraan. Jadi bisa dikatakan antusiasme warga ataupun masyarakat yang ada di Indonesia untuk perhelatan motor Superbike ini sendiri cukup tinggi, begitu juga dengan masyarakat yang ada di sekitar, dan juga panitia penyelenggara juga sudah melakukan persiapan-persiapan. Kalau tadi juga saya perlihatkan layout sirkuit sendiri, ini adalah turn dari turn 15, turn 16, dan juga turn 17. Ini menjadi ciri khas khusus dari sirkuit dengan panjang sekitar 4,3 km ini. Kalau misalnya Fani bisa lihat, itu ada garis merah di pinggir, itu terinspirasi dari corak batik suku Sasak yang memang menjadi warga asli yang tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sendiri. Dan juga di sebelah kirinya lagi itu sudah ada layout-layout seperti misalnya medical center yang sudah jadi, lalu juga sudah ada tribun yang siap untuk menampung penonton. Sekitar 25.000 penonton sudah dipersilahkan untuk bisa menyaksikan, walaupun kapasitas penuh dari sirkuit ini ada sekitar atau bisa menampung hampir 200.000 penonton kalau penuh, tetapi karena memang alasan keamanan dan kesehatan, maka hanya dibatasi sekitar 25.000 orang saja. Tetapi memang tiket belum seluruhnya terjual, karena dalam acara World Superbike ini sendiri ada 3 hari penyelenggaraan. Untuk besok adalah sesi latihan bebas seperti yang tadi saya katakan. Masuk ke Jumat ada Super Pole untuk menentukan posisi start 1 sampai dengan 20 peserta balap, dan juga ada race pertama. Lalu pada hari Minggu ada Super Pole race dan juga race kedua yang nantinya akan menentukan siapa juara yang akan bisa kita lihat menjadi pemenang di sirkuit Mandalika. Tidak hanya itu, Fani, sirkuit Mandalika juga akan menjadi saksi dari siapa yang akan menjadi juara dunia di sirkuit di ajang World Superbike ini, karena ini menjadi sirkuit terakhir yang nantinya akan dilalui oleh para pembalap sejak dimulai awal tahun 2021, dan tentunya nanti ditutup dengan sejumlah selebrasi yang tentunya akan spektakuler. Ada juga tim Jupiter Aerobatik dari TNI Angkatan Udara yang juga sudah mulai latihan sejak pagi tadi untuk melakukan aerobatik di atas langit sirkuit Mandalika sendiri, yang tentunya ini akan menambah kespektakuleran penyelenggaraan World Superbike. Ini mengingatkan saya dengan gelaran balap Formula One di sirkuit Monza, Italia, di mana di acara tersebut biasanya panitia dan juga pemerintah dari Italia mengerahkan jet-jet tempur Angkatan Udara Italia untuk menampilkan atraksi-atraksi sebagai pembuka ataupun penutup, sehingga sangat bisa dirasakan bagaimana vibes-nya dan juga antusiasme baik itu penyelenggara dan juga masyarakat ketika melakukan tontonan ajang balap sendiri. Dan kita berharap besok cuaca bagus dan semua juga bisa berjalan lancar. Tetapi memang ada pesan bagi masyarakat yang sudah mengantongi tiket untuk bisa menonton, ini nantinya disediakan 2 ataupun 3 kantung parkir yang cukup besar, sehingga nantinya masyarakat akan bisa menggunakan
shuttle bus dari lokasi parkir untuk menuju ke lokasi ini, karena nantinya jalan raya yang ada di depan sirkuit ini akan ditutup karena untuk bisa memudahkan akses keluar masuk logistik panitia dan juga tim medis maupun aparat kepolisian dan TNI yang bertugas agar tidak terhambat dengan aktivitas mobilitas yang bisa saja terjadi pada saat event diselenggarakan besok. Begitu, Fani. Baik, Albi, kalau dari gambaran yang Anda sampaikan tadi tampaknya kita sudah bisa membaca seperti apa keriaan, kemudian juga megahnya pembukaan dari ajang World Superbike yang dilaksanakan di WSBK Mandalika ini ya. Terima kasih Albi, saya iri sekali. Semoga dengan informasi yang diberikan tadi kita juga harap ini bisa menjadi pertaruhan yang baik bagi dunia pariwisata Indonesia khususnya. Terima kasih atas informasinya Albi Pratama sekali lagi.